Yang kalian lihat ini bukanlah VivoBook. Bukan, ini juga bukan tahu gebuk. Ini adalah laptop dari Apple yang bernama MacBook. Yang dulu harganya bisa bikin ginjal mabuk. Tapi sekarang harganya nggak bikin dompet ambruk. Tapi apakah performanya masih layak dan masih bisa ngamuk? Ya udahlah, nggak usah kebanyakan carmuk. Saya ucapkan selamat menonton. Rontokan kerupuk. Hai guys, Handika di sini dan selamat datang di Remas. Ya, kalian nggak salah dengar. Kalau biasanya retas, review laptop bekas, sekarang ganti menjadi remas karena kita akan mereview MacBook bekas. Laptop yang akan kita remas kali ini adalah MacBook Pro tahun 2010, yang dulu pada tahun tersebut harganya sekitar $1.199, atau jika dirupiahkan dengan rupiah sekarang harganya sekitar 17 juta, dan 9 tahun berselang harganya sekarang menjadi sekitar 3 jutaan saja. Untuk link pembeliannya seperti biasa, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Tapi untuk stoknya cuma satu ya, karena ini MacBook bekas bukan MacBook baru. Jadi stoknya satu aja. Dan sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, support DKID dengan cara subscribe, karena subscribe-nya ini gratis. Dan nanti ketika DKID sudah mencapai 100.000 subscriber, kita juga akan mengadakan giveaway laptop buat kalian yang beruntung. Terakhir, jangan lupa turn on tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan kalau kita update video baru. Oke, jadi pertama saya harus jujur dulu kalau saya ini bukan pengguna MacBook. Pernah pakai, itu pun paling cuman beberapa minggu, karena cuman penasaran dan pengen coba-coba aja. Dan ini juga pertama kalinya di DKID nge-review MacBook. Ini pun MacBook bekas yang kita review ya. Kenapa saya nggak pernah nge-review MacBook? Pertama, karena menurut saya MacBook itu overpriced atau terlalu mahal. Udah gitu overpriced dan mahal, terus nggak ada Apple Store dan juga Apple Care di Indonesia. Dan karena barang-barang yang direview di DKID itu jarang banget yang dipinjemin, jadi saya beli sendiri. Jadi kalau beli barang mahal tapi nggak ada kepastian untuk garansi, menurut saya sih nggak worth it sama sekali. Karena dulu pernah pengalaman teman saya beli MacBook di iBox dan MacBooknya rusak. Ketika diklaim di iBox, iBox-nya mau bantu klaim ke Apple Store. Jadi bukan iBox-nya yang menjadi service center, karena iBox hanya premium reseller. Dan kalau dibantu klaim dengan iBox itu prosesnya bisa berbulan-bulan. Oke, jadi itu adalah alasan kenapa saya jarang banget nge-review MacBook. Sekarang kembali ke remas, ini adalah MacBook Pro tahun 2010 dengan model A1278 dengan spesifikasinya Intel Core 2 Duo 2,4 GHz, RAM-nya 4 GB dual channel dengan harddisk 320 GB dan graphic card-nya menggunakan Nvidia 320M. Spesifikasinya emang jadul banget ya, dan perkembangan teknologi, terutama di gadget itu menurut saya pesat banget. Kalau sekarang 17 juta kalian sudah bisa dapat Intel Core i7 dengan Nvidia 1060 atau 1060 Ti. Cuman kalau dulu kalian cuma dapat Core 2 Duo. MacBook memang memiliki image barang mewah dengan desain yang sangat premium. Bahkan dulu ketika saya kuliah, kalau ada teman saya yang bawa MacBook, pasti teman-teman saya yang lain itu mengira kalau dia sultan. Karena MacBook dulu itu sudah memiliki image barang mewah. Jadi mau modelnya seperti apa, mau spesifikasinya seperti apa ya, MacBook itu barang mewah. Kalau yang punya MacBook berarti dia sultan. Saya nggak tahu image tersebut sekarang masih ada apa enggak, karena saya udah nggak kuliah. Cuman kalau ternyata masih ada, kalian bisa beli MacBook ini dengan harga sekitar 3 jutaan dan kalian bisa klaim kalau kalian sultan. Jadi ya anggap aja BPJS lah, budget pas-pasan tapi jiwa sosialita. Kalau dari segi desain, MacBook ini dari dulu menurut saya sih sama aja, konsepnya ya yang sama. Jadi menggunakan bahan aluminium atau magnesium alloy kalau kata John Ive yang marketingnya atau engineer-nya di MacBook atau di Apple. Kemudian juga ada logo Apple kerowak kegigit yang ada di tengah seperti ini. Kalau dulu logo-logo Apple masih nyala, cuman kalau sekarang banyak yang udah nggak nyala logonya. Nah, ini mati sendiri sebentar. Dan untuk sekelas MacBook yang udah berumur 9 tahun, menurut saya ini MacBook-nya apa ya? Kayak nggak ada bekas dent atau lecet sama sekali. Dan yang paling unik nanti akan saya kasih tahu ya. Entah laptop ini sama orangnya dipendam atau beli terus ditaruh kulkas atau gimana, karena kayak jarang banget ada bekas pemakaian. Oh, ini ada kayak titik di sini. Selain itu nggak ada, benar-benar nggak ada selain itu. Biasanya kan ada dent di pojok-pojok gitu, tapi ini benar-benar nggak ada, mulus. Untuk benchmarknya langsung saja ya, jadi kita nggak usah tes di bagian akhir-akhir karena ya cuman Core 2 Duo dengan Nvidia 320M. Untuk CPU-nya dia mendapatkan 141 GB dan untuk OpenGL-nya mendapatkan 12,73 FPS. Yang menurut saya sih Core 2 Duo 141 GB lumayan lah, karena saya pernah nge-review laptop Avita dengan N3350 itu dapat skornya sekitar 171, jadi ya
Core 2 Duo ke N3550 nggak terlalu banyak selisih performanya. Kemudian untuk spesifikasi layarnya dia 13 inch dengan XD atau 1280x800, 13,3 inch resolusinya. Kemudian untuk memori RAM-nya dual channel, jadi 2 GB, 4 GB ya berarti. Kemudian untuk OS-nya dia menggunakan OS X Yosemite. Dan ini yang menurut saya cukup unik ya, karena saya nggak tahu orang yang pakai MacBook ini digunakan untuk apa. Karena di bagian power, kalau kalian lihat, biasanya kan kalau orang jual MacBook itu pasti tanya cycle count atau CC-nya berapa. Nah, untuk MacBook yang sudah berumur 9 tahun, menurut saya cukup aneh karena cycle count-nya cuma 3. Jadi kalau kalian lihat di sini, cycle count-nya cuma 3. Ya, jadi apakah nggak pernah dipakai MacBook-nya, atau dia ada tahu cara ngerisetnya, atau baterainya diganti? Mungkin buat kalian yang paham tentang MacBook bisa share pengalamannya di kolom komentar, karena jujur saya nggak begitu expert tentang MacBook. Memang ada perbedaan fitur yang memang menurut saya sih sangat keren ya di MacBook dan sangat inovatif. Dan ini adalah MacBook tahun 2010 dan dia sudah memiliki light sensor untuk keyboard backlit-nya. Jadi di atas ini ada lighting, kalau kalian lihat ya kan, layarnya reflect dan itu adalah lighting. Jadi kalau ada cahaya langsung yang mengarah ke laptop, backlit keyboardnya nggak berfungsi. Jadi sampai memikirkan hal-hal yang sekecil itu Apple. Jadi kalian yang punya MacBook jangan bingung kenapa kok backlit keyboardnya nggak berfungsi, karena backlit-nya ada sensor. Jadi di sini ada sensor, jadi kalau dia nangkep cahaya, dia nggak akan bisa digunakan backlit-nya. Cuman kalau ini saya tutupin, sekarang backlit-nya jadi bisa lagi, tuh kan. Dan backlit keyboardnya nggak cuma 3 seperti pada laptop Windows umumnya ya. Biasanya kan cuma 3 adjustment brightness, tapi kalau MacBook dia punya banyak. Entah ini berapa sampai mentok ke sana. Kemudian sekelas laptop dengan umur 9 tahun, sekali lagi ya, kalau kalian lihat di sini bener-bener kayak laptop baru, kecuali di bagian yang belakang saya tunjukkan tadi. Kemudian kalau untuk touchpad MacBook sih menurut saya udahlah. Padahal ini MacBook tahun 2010 ya, tapi touchpadnya masih enak banget. Travel distance-nya nggak terlalu dalam dan sangat responsif, cukup enak untuk digunakan. Dan surface-nya ini surface glass, jadi berbeda dengan laptop-laptop pada umumnya. Dan dia juga memiliki beberapa gestur yang bisa kalian pelajari di settingannya touchpad. Kemudian untuk keyboardnya, kalau saya kemarin bilang saya penggemar keyboard Lenovo ya, saya sekarang agak dilema antara Lenovo dan juga MacBook. MacBook yang ini ya, saya nggak tahu MacBook yang sekarang karena katanya yang butterfly keyboard itu agak ada beberapa masalah dan travel distance-nya terlalu pendek. Tapi untuk MacBook Pro yang tahun 2010 ini, menurut saya keyboardnya enak banget. Nggak kerasa murah, rasa karet atau rasa taktilnya itu enak banget. Kemudian juga sudah empuk. Kemudian tombol powernya, meskipun ini laptop Core 2 Duo ya, dia sudah memisah dan posisinya ada di pojok kanan atas. Dan di sini diganti dengan tombol untuk eject DVD drive. Jadi nggak ada tombol untuk ejectnya di bagian slot sini. Untuk layarnya ini layar yang berpura-pura menjadi Corning Gorilla Glass. Karena kalau kalian lihat di sini sebenarnya nggak menyatu. Jadi dia agak memisah. Jadi antara layar dan juga frame itu nggak menyatu seperti layar-layar Corning Gorilla Glass. Jadi ada batasnya seperti ini dan bezelnya cukup tebal. Jadi seakan-akan punya 2 bezel. Ini frame-nya, ini Corning Gorilla Glass-nya. Untuk layarnya sekelas laptop yang berumur 9 tahun. Sekali lagi laptop ini umurnya 9 tahun ya, udah lumayan tua. Dengan resolusinya belum Full HD. Tapi tingkat kecerahan warnanya menurut saya sih lumayan. Saya nggak tahu berapa tingkat sRGB-nya, tapi kalau dilihat secara live menurut saya sih lumayan. Dengan wide viewing angle-nya yang cukup luas juga. Cuman karena glossy layarnya jadi ya refleks seperti ini. Ya, kalau laptop ini kalian gunakan untuk keperluan ringan ya. Mungkin seperti Office, Excel, database, ataupun ya sesuatu hal yang butuh pengetikan. Menurut saya sih sangat worth it, karena keyboard dari laptop ini benar-benar enak banget. Tapi kalau kalian gunakan laptop ini untuk kegiatan yang cukup berat, mungkin seperti edit video atau ngegame, menurut saya sih nggak terlalu kuat. Karena ya itu tadi, Core 2 Duo 4 GB. Dengan speed RAM-nya itu hanya sekitar 1000 MHz dan Nvidia-nya masih 320M dengan VRAM sekitar 256 MB. Oke guys, jadi cukup segitu aja mungkin video kita kali ini, dan kesimpulannya MacBook yang dulu harganya 17 juta
sekarang menjadi 3 juta saja. Ini adalah, ya sekali lagi buat kalian yang mungkin masih otaknya trapesium, yang butuh show off dan BPJS atau budget papasan jiwa sosialita, ya laptop ini bisa menjadi pilihan lah buat kalian karena harganya cuma 3 juta, tapi dia MacBook. Dengan harga 3 juta saja kalian sudah bisa dianggap sultan. Dan kalau untuk MacBooknya sendiri, untuk sekelas MacBook yang sudah berumur 9 tahun, menurut saya sih masih sangat bagus secara fisik dan juga fungsinya. Bahkan cycle count-nya tadi cuma 3, tapi itu menimbulkan rasa curiga sih bagi saya sendiri. Jadi buat kalian yang mungkin lebih expert tentang MacBook, bisa share pengalamannya di kolom komentar. Bisa nggak sih cycle count itu di reset atau di baterainya diganti biar cycle count-nya menjadi 0 lagi. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Maaf kalau videonya nggak terlalu lengkap karena saya memang nggak terlalu expert di per MacBook-an. Jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setia Budi and see you on the next video. Bye-bye!